kalian masih mau gabung, klik gabung sekarang. Jadi jangan leave. Oke, jangan di leave. Pokoknya tekan gabung sekarang. Jadi kalian setuju untuk di Discord. Nanti ini akan saya upload dan kalian nanti bisa lihat ulang pengantarnya. Jangan lupa. Nah, itu asetnya berdua di TAB. Nyalakan aja kameranya. Ya, mau berapapun orang ngumpul di sana nggak apa-apa. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Pak. Oke, ini adalah pertemuan awal kita melebihi mendahului jadwal yang akan dibuat nanti. Dan untuk 1 bulan ke depan itu nanti jadwalnya kita acak ya. Saya nggak tahu nanti jadwalnya hari apa saja. Yang pasti nanti kita akan meeting kurang lebih 1 bulan itu anggaplah 1 minggu maksimal 2 kali, minimal 1 kali dalam 1 minggu. Sisanya nanti bisa kita bahas di live worksheet atau nanti dari WA nanti kita diskusi. Jadi nanti kalian di classroom yang sudah masuk, classroom yang sudah kalian masukin nanti di sana akan kalian bisa download mulai dari materi, tugas, dan bahkan nanti ada ulangan hariannya nanti ada di sana semua. Jadi udah lengkap. Oke ya. Silakan diperhatikan dengan seksama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pertama nanti, ini adalah pertemuan awal. Jadi kalau nanti saya sudah share jadwalnya, kalian usahakan masuk maksimal 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Kalau saya mulai jam 10 berarti jam 9.50 itu kalian sudah harus mulai ini gabung. Jadi tepat jam 10 kita bisa mulai. Karena nanti pembelajarannya itu terbatas. Jadi kalau kalian lambat kemungkinan itu tidak akan saya admit, tidak akan saya terima untuk masuk. Jadi ini sekaligus saya ambil nilai untuk kalian di kelas 12, kebanyakan kelas 13, nggak sanggup nanti kalian kelas 13. Oke, nah sekarang perhatikan papan tulis. Kalau kalian mau nanya nanti silakan nanya. Sekarang perhatikan papan tulisnya yang akan saya munculkan. Jadi nanti kita akan mulai belajar ini, mengingat kembali materi yang sudah pernah saya ajarkan. Sudah kelihatan papan tulis ya? Ya, Pak. Oke. Saya coba share dulu sebelum kalian perhatikan papan tulis. Why. Nah, di sini kita akan belajar kembali terkait dengan sifat-sifat limit fungsi. Jadi kalian sebenarnya sudah belajar ini, dan nanti kalian akan belajar kembali terkait dengan limit fungsi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi yang pertama di sini itu adalah limit K untuk X mendekati C. K di sini adalah konstanta, artinya dia sebuah bilangan tanpa variabel. Oke, di sini ada keterangan juga K dan C adalah bilangan real. K dan C bilangan real, sehingga X-nya mau mendekati berapapun, kalau limitnya itu adalah konstanta, ya tetap aja konstanta. Jadi kalau limit 9 untuk X mendekati 2, hasilnya tetap berapa? Limit 9 untuk X mendekati 2, maka nilainya adalah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak?
Jangan cuma ngintip-ngintip doang. Baik. Kenapa pada ngomong? Berapa hasilnya? Jadi itu limit X mendekati bilangan, kalau konstanta bagaimana, kalau variabel bagaimana, itu harus kalian ingat itu nanti. Nah, sekarang perhatikan papan tulisnya. Silakan kalian pin papan tulis saya atau ini apa namanya layar saya, kalian pin. Kalau kalian arahkan kursor atau kalian klik bagian layar saya itu ada tanda seperti ini, apa paku picik apa itu ya. Kalian tekan pinnya, nanti akan satu layar lebar itu memunculkan gambar saya secara utuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau dalam satu ruangan ada beberapa orang, yang lain matikan voice-nya. Kurang kelihatan ya? Ya, Pak. Kurang jelas, Pak. Kalau ini? Kelihatan, Pak. Masih kurang gede tadi ya? Ya, nggak apa-apa. Tadi ada beberapa aturan terkait dengan limit. Ada beberapa aturan terkait dengan limit. Yang pertama adalah limit K jika X mendekati sesuatu, itu nilainya adalah tetap, ini tadi anggap aja mendekati A gitu ya. Nilainya adalah tetap K. Jadi jika limit konstanta, di sini ada keterangannya bahwa K itu adalah konstanta. Nilai K-nya adalah konstanta. Yang kedua, jika limit sebuah variabel di mana X mendekati A, berarti nilainya, ini kan X mendekati A, berarti X ini akan kita ganti dengan A. Yang ketiga, jika ada limit Bx untuk X mendekati A, nah sama ini, cuma sekarang bedanya ada koefisiennya saja. Bedanya ada koefisien. Kalau ada koefisien, ya udah X-nya saja yang diganti, maka nilainya adalah B dikali dengan A. B dikali dengan A. Agak lebih jelas ya. Oke, saya rasa cukup kalau segini, kelihatan lebih jelas. Nah, bagaimana contohnya? Bagaimana dengan contohnya? Contoh yang pertama, K tadi konstanta. Konstanta itu yang nggak punya variabel. Ya udah, bikin aja sembarang. Misalkan limit 90 untuk X mendekati 3. Karena ini tidak punya variabel, maka nilainya tetap 90. Yang kedua, contoh yang kedua, limit X, terus X-nya mendekati 3. Ya udah, tinggal ganti aja ini dengan 3. Selesai.
Yang ketiga, limit 2x untuk x mendekati 5. Ganti aja x-nya dengan 5, berarti 2 kali 5. Kalau ini dikali berarti hasilnya adalah 10. Jadi contohnya seperti itu. Ini nanti di pembelajaran berikutnya yang akan sering kalian gunakan. Tapi ingat, konsep dasar limit itu adalah tidak boleh sama dengan 0 dibagi 0. Ingat, konsep dasar limit itu tidak boleh sama dengan 0 dibagi 0. Kalau dia bentuknya adalah pecahan. Kalau bentuknya pecahan tidak boleh 0 per 0. Gitu ya. Erwin, ada yang mau ditanyakan? Pak, kami kan di sekolah nih Pak. Ya. Apakah boleh kami ke ruangan Bapak? Enggak. Oh. Karena nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita nggak boleh tatap muka, harus melalui daring. Jadi kalian harus terbiasa dengan cara-cara seperti ini. Siapa? Ya. Bentuknya. Terima kasih Pak. Aturannya di L itu apa dulu di mana sih? Oke. Jadi ini nanti yang sering kalian gunakan untuk materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yang kalian gunakan. Ingat, kalau bentuk pecahan, limit itu tidak boleh hasilnya 0 per 0. Konsep limit tidak boleh 0 dibagi 0. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi pengantar? Ini nggak terlalu lama. Jadi nanti kalian coba salin ulang atau kalian siapkan terkait dengan limit beserta contohnya yang pernah saya kasih. Misalkan ada aturan limit ini, contohnya seperti apa? Aturan limit ini, contohnya seperti apa? Silakan nanti dicari. Coba kalian diskusikan. Dan nanti itu kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Satu kelompok isinya bisa 3-4 orang. Satu kelompok isinya bisa 3-4 orang. Oke, jadi nanti kalian akan diskusi secara online. Entah nanti kita bikin grup WA sendiri, atau nanti kalian bisa sharing di Google Doc. Tapi kalau Google Doc itu kalian harus perlu, kalau kalian tidak menggunakan laptop, kalau kalian pakai HP, kalian harus download instalasi tambahan. Itu yang repot. Tapi nanti akan saya coba buat live worksheet. Jadi kalian bisa isi nanti di sana. Kalau memang tidak bisa ya kita nanti akan chat melalui WA ya. Jadi kalau ada nanti kesulitan dalam pembelajaran kurang lebih 1 bulan ke depan ini, paling tidak sampai bulan Agustus, nanti kalian bisa share di WA, Pak, bagian ini saya kesulitan, bagian ini kesulitan. Karena nanti kita pembelajaran saya hanya mengambil waktu kurang lebih 1 jam saja. Jadi tidak lama. Makanya nanti bisa kalian akses duluan tugas-tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan materi pengantar. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Ini kayaknya enggak. Bu ini sama kita jadi satu tempat ya? Enggak. Saya mau nanya dengan materi ini Pak. Kami kurang paham Pak, soalnya apa ya? Tadi sinyal kami terputus, jadi kami minta diulangi boleh gak Pak? Separuhnya Pak. Contohnya Pak. Ya, boleh. Dari yang contoh Pak. Nanti ketika pembelajaran berlangsung ada kendala jaringan, boleh kalian tanyakan seperti ini. Tapi kalaupun kalian tidak bertanya kalau ada kendala jaringan, nanti saya usahakan apa yang kita lakukan ini saya rekam dan saya upload. Jadi kalian bisa menonton ulang, menontonnya udah lebih jelas. Insya Allah kendala jaringannya nggak ada. Oke, saya tambahin. Jadi di sini ada 3, ini baru 3 loh ya. Sifat limit itu masih banyak.
Ini baru 3. Masih ada banyak. Yang pertama, limit konstanta. Artinya apa? Konstanta itu nggak punya variabel. Oke? Konstanta itu nggak punya variabel. Di sini nggak ada X-nya. Padahal di sini sudah bilang X. Sehingga limit 90 untuk X mendekati 3 yang nilainya tetap 90. Mau saya ganti di sini berapapun, saya ganti 10. Saya ganti dia menjadi negatif 10. Tetap nilainya 90. Karena tidak ada tempat untuk mengganti. Oke? Terus, yang kedua, limit variabel. Di sini X, di situ X. Nah, di sini X mendekati 3, artinya apa? Kita ganti aja nilai X-nya dengan 3. Maka dapatlah nilainya 3. Kalau di sini saya ganti dengan 30, ya di sini jadi 30. Saya ganti dengan negatif, di sini jadi negatif. Dan yang terakhir, sifat yang ketiga. Sekarang bentuk sukunya itu punya koefisien dan punya variabel. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuk contohnya ini? Jadi kalau X-nya itu saya ganti 5, jadinya 2 kali 5. Kalau X-nya saya ganti 50, maka di sini jadi 2 kali 50. 2X. 50 menggantikan posisinya X. Maka hasilnya adalah 100. Sampai di situ? Bagaimana? Jadi konsepnya limit itu, cara mengerjakannya yang pertama adalah menggunakan apa? Penyelesaian limit itu yang kemarin, yang ada sudah saya kasih. Yang pertama itu menggunakan yang namanya substitusi atau langsung masukkan. Substitusi itu langsung. Apa yang dimaksud langsung? Ya ini, langsung dimasukkan, langsung dimasukkan. Itu kalau dia bentuknya tidak pecahan. Kalau bentuknya tidak pecahan, maka dia langsung masukkan. Nanti kalau dia bentuknya pecahan, itu berarti bisa jadi apa? Pakai faktorisasi. Faktorisasi boleh. Kalau faktorisasi nanti nggak bisa, kalikan sekawan. Dan lainnya. Nanti coba kalian browsing lagi apa yang sudah pernah saya berikan. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Jadi nanti kalian selama pembelajaran buku tulis sudah harus siap, LKPD juga harus sudah siap. Kalau nanti ada kendala terkait dengan LKPD, cara ngeprintnya bagaimana, kalian bisa menemui saya 1 hari atau 2 hari sebelum pembelajaran dimulai. 1 hari atau 2 hari sebelum pembelajaran dimulai. Kalian bisa menemui saya di sekolah. Nanti bisa saya printkan di sekolah. Oke, saya stop share screen-nya. Apa yang kalian lihat di sana? Nah, sekarang silakan nyalakan kamera kalian masing-masing. Saya mau lihat wajah-wajahnya. Nah, sekarang kita akan masuk teknis selama pembelajaran 1 bulan ke depan, mulai dari bulan Juli, paling tidak sampai pertengahan Agustus. Coba nyalakan kameranya, mulai dari Dwi, Andika sudah, Arya, Erwin, Hafid, Reno, Taufik. Oke, ini Taufik sama Arya belum? Ada. Silakan kalian dengarkan dengan seksama. Jadi aturan selama nanti kita meeting. Aturan selama kita meeting yang pertama, kalian diwajibkan menggunakan seragam. Seragamnya nanti mau seragam putih terus nggak masalah. Jadi tiap kali pertemuan putih nggak apa-apa. Kalau putih itu berarti Senin sampai Kamis nggak apa-apa kalau pakai baju putih. Tapi kalau udah Jumat sama ini ya gantilah.
Arya keluar. Oke, yang pertama seragam, atau nanti akan saya informasikan besok pakai seragam apa. Kalau seandainya pertemuannya besok. Setiap pertemuan nanti ingatkan saya, Pak, besok seragam yang digunakan apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ketika proses pembelajaran dimulai, silakan 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai, kalian sudah bergabung. Seperti tadi sudah pada mulai join. Jadi ketika pas pembelajaran dimulai, itu kalian sudah lengkap. Dari awal. Yang ketiga, kalian nanti akan berdiskusi dalam kelompok. Jadi diskusi secara virtual begini. Tapi kalau kalian mau ngumpul dalam satu ruangan, silakan. Tetap harus dijaga protokol kesehatannya. Protokol kesehatannya harus tetap dijaga, dilaksanakan. Yang keempat, setelah pembelajaran, kalian harus mengerjakan evaluasi yang saya berikan nanti di Classroom. Di Classroom nanti ada ini Google Form, silakan kalian kerjakan. Waktunya nanti terbatas. Silakan kalian kerjakan dengan maksimal. Data siswa itu ada agama. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti kita sesi di WA kalau ini waktunya nggak cukup. Jadi itu secara garis besar. Nanti kalian saya harapkan selama pembelajaran kalau nggak ngerti tanyakan. Anggap aja ini pembelajaran seperti biasa. Dan yang paling penting, mic dan gambarnya itu pastikan kalian nyalakan. Untuk gambarnya pasti harus, tapi kalau untuk mic ketika saya minta baru kalian nyalakan. Atau ketika saya membuat pertanyaan umum, silakan kalian nyalakan mic-nya. Misalkan ketika saya lagi menjelaskan kayak itu tadi, berapa nilai dari limit 90 untuk X mendekati negatif 10. Nah itu kan saya tidak menunjuk orang. Kalian boleh inisiatif buka mic-nya, jawab, silakan aja, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi nanti kalau saya tunjuk seseorang ya biarkan orang yang saya tunjuk itu menjawab dulu. Kalau nggak ada yang bisa menjawab, nanti baru teman-teman yang lain boleh membantu. Itu role-nya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang ingin disampaikan ke saya terkait dengan proses pembelajaran kita yang eksklusif ini nantinya? Pak mau tanya Pak. Apa? Damar, silakan. Kan saya di kampung Pak, seragam sekolah saya di Samarinda semua Pak. Kalau misalnya kan di rumah adanya seragam pramuka, kalau pakainya pramuka ya boleh gak Pak? Lucu nanti teman-teman mau putih abu-abu mau pakai pramuka. Ya nggak apa-apa, nanti kita kondisikan saja. Aman aja. Yang penting kalau memang ini nanti khusus untuk Damar, seandainya nanti selama pembelajaran. Tapi kalau sudah pulang ke Samarinda gunakan uniform yang sesuai loh. Itu aja yang dirubah-rubah. Kalau C dia akan muncul. Kalau B nanti kalau memang ini khusus Damar nanti hanya sampingkan wajah saja, jangan sampai mesut bagian bawah leher. Siapa? Nah, ini kalau kamu kan kelihatan tuh sampai lehernya. Nanti shoot wajahnya aja. Kalau masalah yang lain ini saya pilihkan masing-masing Pak. Kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. ya itu makanya nantilah kalau saya tahu saya bawa ke sini ya. ada? Oke, thanks. Terima kasih. Andika, Erwin, Jadi, Hafid, atau ini tim workshop? Ada yang mau ditanya dari tim workshop? Ada 2 tim. Oke, sip. Pertanyaan saya untuk kalian semua, kelompok mau saya bagi atau kalian bagi sendiri? Bagi sendiri. Bagi sendiri aja. Ya, kalau bagi sendiri, besok saya sudah dapat nama-nama kelompoknya. Satu kelompok itu isinya minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Tapi kalau bisa 3-3-3 aja. Nanti yang
isinya 4 orang itu hanya berapa kelompok? Hanya ada 2 kelompok yang isinya 4 orang nanti. Jadi sisanya 3-3 aja. Wah, ini banyak yang masuk jadinya. Ini kalau selama pembelajaran nanti masuk seperti ini, nggak saya admit loh. Karena kalau saya admit selama pembelajaran begini nanti agak mengganggu. Jadi tadi saya minta 10 menit sebelumnya itu kalian sudah join. Jadi 10 menit sebelumnya kalian sudah join. Siapa yang bisa saya mintai tanggung jawab terkait dengan kelompok? Siapa yang akan keset ke saya besok? Leadernya siapa? Ketua kelasnya siapa? Reno, Pak. Reno saja, Pak. Oke. Reno besok sharekan ke saya ya daftar kelompoknya. Isinya minimal 3 maksimal 4. Siap, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan ke saya? Jadi nanti saya usahakan entah 1 atau 2 hari sebelum pembelajaran atau pertemuan kita dimulai, nanti akan saya informasikan. Dan nanti akan saya share materi dan LKPD untuk kalian pelajari. Jadi nanti selama pembelajaran saya harapkan kalian mengikuti dengan baik dan komunikatif. Oke? Bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi ingat, materi yang harus kalian pelajari di awal adalah tentang limit. Nanti dibuka-buka kembali catatannya. Terima kasih. Ya, Di, pimpin doa ya, Di. Kiranya berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sampai ketemu nanti di pertemuan perdana untuk materi turunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya izin share ke YouTube ya. Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Silakan lanjutkan kegiatannya. Ya, Pak.